ditawar harga terlalu rendah, janganlah, kasihan lah. Dia merusak pasar kita sendiri yang lagi kita bangun nih. Supaya orang mau percaya beli perak, tapi lo membuat orang jadi kapok beli perak. Ada yang ditanya lagi? Atau mau langsung Taufik dulu nih? Bertanya dulu. Silakan. Ya. Saya Yuni dari Bantul. Saya mau nanya apakah di Bullion Stock itu ada semacam jaringan yang luas, terus maksudnya kalau nanti jadi distributor, apakah nanti ada namanya juga tercantum di websitenya, terus kemudian bagaimana hubungannya dengan reseller, apakah resellernya itu kalau mau daftar, kalau misalnya gitu ya, saya belum mau daftar jadi distributor, saya ingin jadi reseller dulu, apakah ada persyaratan khusus yang wajib dipenuhi, kemudian juga ada hubungannya. Oke. Bagaimana dengan jaringan-jaringan itu? Terima kasih. Ada lagi Mbak? Makasih Mbak. Kalau jaringannya dalam setahun ini kurang lebih kita sudah mempunyai sekitar 90 distributor yang ada di Indonesia. Dan tersebarlah di mana-mana. Ada yang di Bali, ada yang di Kalimantan, ada yang di Sumatera juga, ada yang di Medan dan lain-lain. Kalau untuk reseller, tadi pertanyaan sebelumnya akan ada di website, ya kita akan taruh website, terus selalu ada tombol untuk langsung ke WhatsApp-nya. Jadi orang bisa mencari lokasinya, kecamatannya di mana atau provinsi apa yang paling dekat dengan lokasi si pembeli ini, lalu bisa menghubungi ke orang yang paling dekat. Nanti akan ada di websitenya. Lalu untuk reseller, jadi salah satu misinya juga Bullion Spot ini bukan cuma jualan, tapi kita bisa, tadi kata Om Yuliansa, memasarkan perak supaya lebih liquid. Tapi juga mengajarkan teman-teman distributor ini untuk memiliki toko sendiri. Jadi Mbak boleh punya reseller sendiri. Persyaratannya terserah Mbak. Jadi itu maksudnya gini Mbak. Maksudnya adalah supaya kita sama-sama belajar untuk nantinya kita, kalau kita nanti besar, kita punya reseller sendiri. Karena kalau kita sekarang, kita gini-gini aja, cuma beli jual udah, kita bukan begitu aja. Tapi dengan kita memiliki reseller sendiri, otomatis kita seperti punya tanggung jawab atau memiliki ide-ide kreatif untuk cara menjual yang mudah. Memang keuntungannya lebih kecil kalau punya reseller, tapi volumenya lebih besar. Kalau kan ada yang bantu jualin. Nah, jadi nantinya diharapkan mungkin teman-teman akan mempunyai toko emas dan toko-toko perak sendiri. Mungkin 1, 2, 5 tahun lagi. Dan sudah punya jaringan reseller sendiri. Kami cuma sumbernya saja. Cuma jalannya saja membantu mitra distributor itu untuk bisa jalan sama-sama. Karena kan sekarang aja juga bukan jualan produk Bullion Spot aja kok. Kayak tadi Om Yuliansa bilang juga, ada produk iSilver juga kok yang dijual, ada produk Wakala juga yang dijual, ada produk macam-macam lah, seluruh yang Indonesia kita jual, yang diimpor juga kita jual. Ada target penjualan nggak sih dari itu? Nggak ada. Bahkan ada teman-teman yang daftar jadi distributor Bullion Spot cuman biar bisa dapat harga diskon aja, harga murah aja. Kayaknya gue banget. Sama ada satu hal yang menarik Mbak. Ada satu hal yang menarik di perak ini. Ada beberapa teman, biasanya mama nih, dia beli koin perak yang niat awalnya mau dijual, setelah barangnya sampai nggak jadi dijual. Iya, karena gambarnya bagus gitu. Saya kolektor soalnya. Kalau kita biasanya udah cuan bungkus saja. Ya nggak Om Lin? Kalau saya buat alat healing itu. Nah, jadi itu bisa. Cuman terkadang akan menjadi stuck. Kok kebanyakan koin kita yang nggak kita jual, tiba-tiba modalnya habis. Gitu kan? Emas gue berkurang, perak gue makin banyak, tapi nggak ada yang dijual. Ada yang mau beli pandang nggak dijual, ada yang mau beli ini nggak dijual. Semuanya nggak dijual, tuh Mbak Grace juga tuh. Bawa barang nggak dijual. Bawa barang ke sini tapi tulisannya not for sale, not for sale, not for sale. Sayang. Sayang. Biasa kita nggak racun ya. Nah, jadi
caranya itu bisa diakalin. Kita udah ngobrol banyak, diskusi panjang-panjang. Salah satu solusinya adalah karena keuntungan di perak itu banyak, ya bisa dibilang banyak lah jika dibandingkan emas. Let's say 10%. Barang-barang impor itu let's say 10%. Berarti kan kalau kita jual 10 keping, kita bisa dapat 1 gratis buat kita. Benar nggak? Kita jual 10%, 500.000, kita jual 550.000. Kalau jual 10 kita udah punya untung 500.000. Kita punya 1 koin yang gratis buat kita. Ya. Jadi otomatis kitanya jadi semangat buat jual. Udah ada untung, gue sudah untung jual. Jangan setiap kita beli, kita simpen nggak mau dijual. Saya begitu, buat healing itu. Nggak apa-apa, nggak ada salahnya selama tidak mengganggu perencanaan keuangannya, tidak mengganggu kantongnya. Tuh, jangan sampai gara-gara beli emas, beli perak jadi susah macam-macam. Ada lagi, Mbak? Perkenalkan, saya Justina dari Jogja, Bantul. Ini langsung saya mau tanya. Di era Baik, saya mau tanya nih di era sekarang ini kan penjualan online itu semakin mudah ya. Terus kalau yang saya alami sekarang itu penjualan online itu ada, kalau di end user masyarakat itu ada sertifikat gitu yang menandakan kalau itu asli gitu. Nah, bagaimana dengan perak ini? Seperti itu, karena untuk online itu kan agak susah ya kalau menjelaskan harus ditimbang atau di atas gitu. Nah, bagaimana dengan perak ini kita mengedukasinya itu seperti apa? Begitu, terima kasih. Ini pertanyaannya keren sih, lebih teknikal ya. Jadi memang kebanyakan produk perak itu baik emas dan baik batangan dan koin itu hampir tidak ada sertifikatnya. Ada beberapa produk baik impor dan lokal yang ada sertifikatnya. Harayus yang 10 ons dan 1 kilo ada sertifikatnya. Nadir juga, Nadir yang 10 ons dan 1 kilo ada sertifikatnya. Antam 250 gram ada sertifikatnya. Tapi kebanyakan yang lain tidak. Koin-koin rata-rata nggak ada. Tidak ada sertifikat of authentication-nya. Lalu dari mana kita tahu aslinya? Karena kita tanya balik, kalau ada sertifikatnya, kita tahu itu asli atau enggak? Enggak juga. Benar nggak? Ada kemarin itu ada emas antam dalam kemasan sertifikat yang tidak bisa dibuka, ternyata palsu. Sertifikatnya asli. Sertifikatnya asli, Emasnya palsu. emasnya palsu. Jadi kita beli sertifikat atau beli emas? Lalu berikutnya, dari mana kita tahu barang ini asli atau tidak? Itu kan, kalau kita belinya online, memang risiko itu pasti ada. Cuman kembali lagi, komunitasnya Om Yuliansa ini ada catatan-catatan sendiri. Ini ada toko-toko yang nggak benar nih jualannya. Ada barang-barang palsu yang dijual di Tokopedia, di Shopee dan segala macam. Udah ada namanya, kita bisa blacklist. Yang beli dari situ. Dan salah satu yang membuat kita amannya adalah beli di Tokopedia atau di Shopee itu bisa kita komplain kalau barangnya ternyata palsu. Barangnya datang, kita unboxing, kita lihat ini palsu, bisa kita balikin. Kembali lagi, bagaimana tahunya itu palsu atau tidak? Cara paling gampang adalah ditimbang aja. Kenapa namanya logam mulia? Karena tidak bisa ditiru oleh logam lain. Berat jenisnya tidak ada logam lain yang bisa menyerupainya. Jadi berat 31,1 gram dengan ukuran diameter 38 dan ketebalan 1 mm itu bisa kita cari kemana-mana. Spesifikasinya itu jelas. Misalnya koin Maple Leaf, diameternya 38 mili, beratnya 31,1, ketebalannya 1 mili. Itu ada di websitenya, Royal Canadian Mint, dan gampang dicarinya, tinggal buka aja, tinggal tulis aja Canadian Maple Leaf size, langsung lihat. Tinggal kita bandingin. Kalau ukurannya tidak seperti itu, berarti palsu.
Bahkan jika koinnya diganti dengan emas, ukurannya nggak bakal sama. Cetakannya beda. Bukan, akan berbeda. Ukurannya akan berbeda, Pak. Kalau beratnya sama, diameternya akan berbeda. Kalau diameternya sama, beratnya yang berbeda. Jadi harus sama. Harus sama semuanya. Nah, lebih mudahnya lagi kalau kita udah biasa memegang koin-koin yang paling generik adalah 1 ons. Kita udah biasa megang-megang koin yang 1 troy ons begini. Begitu barangnya datang, kita pegang aja nih tahu ini palsu. Ini kebaca bagaimana maksudnya kalau orang kita nembang 1 gram kan kadang-kadang nggak berasa. Tapi kalau 30 gram berasa. Dan kualitasnya juga berbeda kok. Tadi Om Hebri itu di luar tuh ada contoh-contoh koin palsu. Dipegang aja berasa kok. Kualitasnya. Itu memang salah satu kekurangannya untuk perak ya. Karena memang nggak ada sertifikatnya, tapi kan sebenarnya sertifikat tidak menjamin juga. Mbak kalau misalnya beli koin emas di luar negeri kan ada gold leaf itu, gold maple leaf itu, dikasihnya begini aja. Tapi emas, nggak ada sertifikat. Cuman kita memang terbiasa dengan sertifikat. Yang digadaikan aja juga sertifikatnya bukan mobilnya ya. Mobil ada sertifikatnya. Apa? Mobil ada sertifikatnya. Ada di GTKB. Tahu kok tanahnya ada sertifikat. Ada lagi yang ditanya? Mau ditanya? Ah, silakan Mbak. Ini nggak jadi ngomong-ngomong nih berdua nih. Terima kasih, nama saya Anin dari Sragen, Jawa Tengah. Yang mau saya tanyakan di sini adalah lebih ke sistemnya dari bullion spot ya. Jadi memang benar sebuah investasi atau saving itu harus ada buyback-nya. Nah, pengalaman saya adalah saya kan juga sebagai penjual emas di mana dulu juga jadi distributor sebuah merek dagang emas gitu ya. Kayak tahu nih. Nah, dan pertamanya muluk-muluk bisa diganti udah itu bisa diganti dengan antam dan lain sebagainya seperti itu. Buyback juga dimudahkan. Nah, pada saat kenyataan kita sudah mulai mencari customer sudah banyak percaya melek emas. Nah, di saat mereka buyback adalah kesusahan dalam buyback dan saya pun juga kesusahan dalam menjual kembali gitu. Karena ada sistem di mana harus ke dealer saya dulu gitu sebelum ke pabriknya. Sedangkan kadang ada beberapa dealer yang akhirnya sudah tutup, tidak mau menerima karena bukan membernya seperti itu. Terus juga kalau ke pabriknya langsung terkendala sistem tersebut. Nah, bagaimana solusi bullion spot untuk tidak seperti perusahaan emas yang itu sehingga kita setelah memperakkan orang-orang ini kan daerah ini itu tidak apa ya kecewa gitu karena kan mereka niatnya memang untuk saving untuk mengganti inflasi uang dengan perak gitu. Nah, begitu mungkin solusinya bagaimana Pak? Terima kasih. Terima kasih Mbak. Siapa tadi Mbak? Amin. Jadi jaminannya tidak ada Mbak. Karena semua bisa terjadi. Semua bisa terjadi. Semua itu bisa terjadi. Jadi saya nggak bisa memberikan jaminan kalau saya dan perusahaan ini akan tetap ada. Cuman tujuan utamanya kita bangun sama-sama. Saya memberikan jaminan untuk saya akan membeli kembali. Bullion spot akan membeli kembali. Teman-teman yang lain yang sudah ada, yang sudah mengerti pasarnya akan membantu untuk membeli kembali. Kadang-kadang ada yang jual buyback karena lokasinya dekat atau ada teman lain distributor lain yang nyari, dia yang beli, nggak ke pusat. Karena biasanya teman-teman distributor mau beli harganya lebih tinggi daripada harga pusat. Nah, cuman kalau misalnya ternyata tidak ada yang mau beli jual ke pusat, oke, dengan harga yang sudah saya tentukan. Tapi jaminannya apa saya tetap akan beli? Nggak ada. Oh, benar, kita bukan angin surga. Tapi memang nggak ada.
Jadi saya tidak bisa bilang kalau saya akan tetap membeli, tapi nantinya nggak beli. Tapi saya juga nggak bisa bilang saya nggak bisa menjamin, tapi nanti saya beli terus. Karena tujuan utamanya tuh biar kita sama-sama senang, sama-sama cari duit, sama-sama cari untung. Kalaupun kita nggak cari untung, teman masyarakat atau teman-teman yang kita jual dapatkan manfaatnya. Kan yang paling manusia yang paling bermanfaat adalah yang memberikan manfaat untuk orang lain. Jadi kita sekarang ini perbanyak aja memberi manfaat ke orang. Kalau ada yang baik-baik, kita bantu beli. Untuk jaminan, ya saya nggak bisa bilang ada jaminan. Ya, semua nggak bisa jamin. Tingkat antam bangkrut ya. Ya, kayak Antam juga nggak bisa menjamin. Kalau Antam bangkrut, siapa yang mau menjamin? Tapi biarpun gini, ada satu contoh. Lebih amannya adalah kita memiliki barang fisik. Sorry ya, yang bang masuk adalah merek merek emas kecil-kecil itu kan. Kalau mau dijual susah dan harganya sangat murah. Kalau koin ini, let's say sekarang Nauzubillah misalnya bulan depan Blue Spot bangkrut, tutup. Mbak masih memegang intrinsik peraknya. Sebungkusnya bisa dijual di intrinsiknya atau ke kolektor. Tidak dijual kembali ke saya udah ada. Tapi barangnya lebih mudah dijual dibandingkan si emas kecil-kecil tadi. Pegang fisiknya dan lebih besar. Anggaplah seburuk-buruknya nilai koleksinya pun dihilangkan. Harga intrinsiknya per koin itu cuma 400.000 tadi. Harga spot 12.600. 400.000. Seburuk-buruknya masih bisa dijual 400.000. Nggak rugi-rugi banget. Contoh itu koin perak gold quest. Oh iya. Ada bangkrut kan dia money game ya kan. Iya, harga intrinsiknya itu cuma 400.000 Mbak. Jadi sejuta dulu 400.000. Kalau dilebur, kalau pengrajin itu cuma harganya 400.000. Yang tadi dijual sendiri 500. Betul. Betul. Karena kan itu ada biaya produksi, ada desain, macam-macam segala macam. Contohnya ada Gold Quest. Dulu itu itu money game. MLM itu. MLM, money game, Ponzi scheme dan segala macam, dan dia menjual koin-koin yang dengan harga yang luar biasa. Habis itu bangkrut, mau dijual lagi nggak tahu kemana. Harganya sekarang masih tinggi. Karena itu emas dan itu perak. Asli emasnya, asli peraknya, yang nggak beres itu si perusahaannya. Cuman bedanya sama si emas yang kecil tadi, karena barangnya sangat kecil, lebih mahal kemasannya dibandingkan si emasnya. Sorry ya, bukan mendiskreditkan emas-emas kecil ya, tapi lebih aman membeli barang yang lebih besar. Jadi kalau ditanya tadi, sekali lagi, jaminannya saya akan tetap ada? Nggak ada jaminannya Pak. Sertifikat Gold Quest itu udah internasional loh. Penipuannya internasional. Tapi barangnya masih bisa dicari dan masih berharga. Lebih tinggi. Iya, malah lebih tinggi. Ada lagi yang mau nanya? Waduh, tambah banyak. Lo nggak jadi ngomong om? Bagus kan? Tanya yang banyak. Mana tadi? Tanya. Oh ya, silakan. Mau tanya mas, tadi kan saya kan lihat di bakar ada perak itu perak bentar. Ya, granul. Ya. Nah itu kan buat menabung ya mas ya, kalau perak bentar. Enggak. Enggak. Iya, iya. Berarti perak mentah itu bukan buat menabung. Ini perak mentah itu dipakai untuk menabung bisa, tapi lebih sulit untuk dijual. Biasanya yang mau beli cuma pengrajin. Dilebur. Ya, untuk dilebur. Berarti Dan risikonya adalah kita nggak tahu seberapa kualitas si perak granul tadi. Bentuknya butiran-butiran kecil-kecil. Kalau ada yang masukin aluminium di sini kita nggak ada yang tahu. Nggak mungkin kita mau cek satu-satu. berarti lebih worth it ke perak gitu. Iya.
baik nanti beli yang beli spot ya, atau beli juga yang koin-koin impor yang generik itu beli. Ini jadi gue yang ngomongin Om. Jadi buat beli generik itu penting. Jadi kalau misalnya kita kepepet jualnya, kita bisa jual dengan harga murah. Lalu beli yang premium supaya nilainya naik terus, nilai dan harganya naik terus. Nah, jadi kalau mau tanya worth it beli yang mana, beli semua. Generiknya beli, premiumnya beli. Jadi kalau tiba-tiba kepepet, kita bisa jual yang generik. Karena kalau kita beli yang premium semua, pas kita kepepet, kita akan menjual si premium di harga generik. Karena kita butuh duit cepet. Rugi. Jadi kita beli semua. Jangan taruh telur kita di satu keranjang. Emas juga tetap dibeli. Emas beli, perak generik beli, perak premium beli, perak rare beli. Ada duit mendingan beli, tapi jangan beli barang-barang konsumsi. Itu aja. Hadiah udah. Hadiahnya dapat Hot Wheels. Ada yang mau tanya lagi? Silakan Om. Oh, duduk aja, datang ke Solo terus duduk aja. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Erik dari Sukoharjo. Nih Mas, sebagai pemula itu lebih baik menjual yang perak generik, premium atau yang langka. Karena masyarakat belum melek perak, apakah lebih baik yang familiar dengan simbol muslim? Karena pasar yang banyak itu adalah muslim. Mungkin itu. Oke. Kalau gitu bisa ditanyakan sama yang jualan. Oh, siap. Lebih gampang, lebih worth it jual yang generik, premium atau yang langka? Jadi kalau saya pribadi sih, masing-masing orang seller itu punya pasar sendiri-sendiri. Kadang kayak saya sama Om Yuliansa atau dengan Om Taufik itu sama-sama seller, tapi pasarnya beda. Kadang di saya premium itu nggak laku-laku, tapi di Om Yuliansa premium dijual dengan harga tinggi laku. Nah, padahal saya jual di bawahnya nggak laku-laku. Terus kadang saya jual generik karena pasar saya generik. Saya jual harga di bawah Om Yuliansa. Di Om Yuliansa stoknya masih banyak. Di saya langsung laku. Itu. Kalau saya biasanya di Solo itu ada Pak Ari sama Bu Mensos. Bu Mensos Kasma. Nah, itu pangsa pasar kita juga beda-beda. Itu Mas. Ada lagi yang ditanyakan Mas Erik? Nanti lagi. Hadiahnya Biar hadiahnya masih banyak nih. Kalau biar ini datang ke Solo suruh duduk-duduk aja. Ada yang mau ditanya lagi? Siapa? Silakan Pak. Yang durian spot itu yang generik itu ukurannya 100 gram ya? Satu troy ounce. Satu ounce, ya. 30. Iya, hanya satu jenis saja ya. Nah, untuk kedepannya, apakah dari bioskop itu akan membuat gramasi-gramasi yang lain atau yang lebih besar? Ya, seperti kalau antikam itu ya, itu kan paling kecil nggak salah 250 gram ya. Ya, saya pengalaman saya belum pernah secara langsung ikut yang seperti ini durian spot yang perusahaan langsung, jadi istilahnya personal gitu ya. Saya pernah itu beli aja yang antam, terus kemudian saya jual itu kebetulan kok untungnya lumayan ya, itu kan gramasinya 250 gram. Kedepannya durian spot ini akan mencetak gramasi-gramasi yang lain atau hanya itu saja gitu sebagai varian ya, ketertarikan ke perak itu lebih gitu. Terima kasih Mbak. Siapa tadi Mbak? Hadiah. Oh iya, siap. Jadi gini, memang rencana jangka panjangnya pasti kita akan membuat gramasi-gramasi yang lain.
Tapi cara paling mudah untuk meracuni pasar di Indonesia adalah dengan perak cantik. Perak yang cantik, perak yang limited edition, orang-orang suka yang kayak gitu. Tapi kita akan tetap, tadi kan visi dan misinya adalah mengajarkan orang untuk menabung dan investasi. Jadi barang-barang untuk menabung dan investasinya tetap akan ada. Gramasinya juga akan menjadi variatif. Karena ya ini udah ilmu yang umum deh. Gramasi lebih besar, harga per gramnya lebih murah. Gitu. Jadi memang nanti kita akan buat ke sana. Tapi pelan-pelan kita lihat pasarnya di Indonesia juga. Kita racunin banyak. Bukan meracuni untuk berdagang saja ya, meracuni untuk menyimpannya pun juga harus. Ya orang-orang akan tertarik untuk membeli perak itu kalau bagus, kalau cantik, kalau keren. Ada yang beli Batman tadi kok, Phantom, ada Mickey Mouse, sampai segala macam. Orang lebih suka beli itu. Jadi nanti kita akan membuat barang-barang yang sangat menarik. Kita pernah mengeluarkan, ada yang tahu koin perak Indonesia, koin perak Bullion Spot itu ada yang glow in the dark, bisa menyala dalam gelap. Ganti center. Apa? Ganti center. Iya, buat ganti center kalau token habis. Jadi itu kan hal yang menarik. Ada kedekatan emosional juga karena gambarnya Ka'bah. Ada juga yang produknya iSilver juga ada yang menarik karena desainnya bagus. Kita juga punya ada yang cendrawasih, moon orchid, orang yang suka bunga tadinya nggak pernah beli perak jadi beli karena gambarnya keren. Jadi untuk meracuninya sebenarnya ini bahasanya meracuni ya. Untuk memudahkan memasarkannya adalah ya dengan desain-desain yang bagus. Bukan dari Bullion Spot aja, tapi dari koin impor, dari iSilver, dari macam-macam. Ya, kalau sudah biasa membeli, nantinya juga akan mulai kita ajarin, oh nih beli yang ini, staking ini buat menabung loh. Karena kalau kita hitung-hitung, kalau kita simpennya dalam bentuk logam, harga haji itu turun, harga umroh itu turun. Kalau kita beli tadi 500 sekian ribu, berarti kan kita butuh sekitar sekitar 40 keping bisa buat dapat umroh. Berarti kan kalau kita nabung 2 keping 1 bulan bisa umroh dalam waktu 2 tahun. Kita bisa mengajarkannya seperti itu. Daripada, maksudnya beli emas juga, tapi beli perak kan lebih berasa loh. Kita beli ini emas perak yang segini, kalau generik terlihatnya banyak banget, berat banget. Padahal mungkin harganya cuma sekitar 20-30 juta. Orang akan lebih puas, kita juga merasa gue merasa kaya banget pegang ginian. Padahal murah gitu. Cuman ada kepuasan tersendiri, Mbak. Kita punya, mungkin ada yang bawa ya, kalau ada yang 10 ons produk impor itu berasa banget kita megangnya. Sambil kita berdoa, mudah-mudahan ini jadi emas. Afirmasi. Iya, itu berasa kepuasannya aja. Padahal harganya cuma 15 juta, Mbak. 15 gram emas. Kalau kita beli 15 juta, 15 gram emas berapa sih? Apa? Iya, ada yang 10 on bentuknya koin. Diameternya 9 cm. Bisa jadi tatakan gelas. Jadi nantinya kita akan bikin yang gramasi besar, tapi kita cari juga yang membuat orang tertarik untuk membeli. Karena kan kalau saya bikin yang bagus, yang tertarik, menarik orang membeli, teman-teman distributor akan merasa enak jualannya, dapat untungnya juga enak, sama-sama kita mendapat manfaatnya. Ada yang mau ditanya lagi? Terakhir, Mas. Siap. Terakhir Om, berarti lo ngomong. Ini aja. Lanjut. Namanya berhubung jam 3, saya berharap sebentar lagi Mas Taufik memberikan materi juga. Pertanyaan bisa dilanjutkan nanti di grup. Pertanyaan terakhir dari saya, biar kami bisa menjadi new distributor, bisa praktek yang apa tadi, generic sama yang premium. Boleh nggak saya request kalau jadi distributor sekarang ambil yang generic 2, yang premium 2 gitu.
4 gitu. Boleh nggak Mas? Kan biar lengkap distributor. Kalau kayak gitu Om, ini barang-barang yang premium ini dibikinnya tidak banyak. Yang glow in the dark itu dibikin 700 ya Mas? 700 ini sisanya 5. Nah, terbatas mungkin aja nggak apa-apa. Di luar nggak boleh, di sini aja yang hadir gitu. Kita udah biar adil sama-sama beli yang generic 4, sisanya boleh beli yang premium. Karena keuntungan premium itu lebih kok. Gitu. Jadi kan udah dapat keuntungan dengan membeli murah, maksudnya daripada bayar 2,5 juta. Untuk premiumnya bisa nanti pelan-pelan. Kalau untuk premiumnya merek Bullion Spot ada, tapi sisanya tidak banyak. Tapi kalau premium barang lain, teman-teman distributor tuh kalau sesama distributor jualnya di bawah harga pasar semua. Itu peraturan yang ada di grupnya distributor. Kayaknya kita udah punya kesepakatan dan nambah distributor kan. Kalau khusus event ini Iya. boleh ada tambahan distributor ya nggak Om? Betul. Kalau berapa itu? Jadi untuk kemarin-kemarin ini sebenarnya kita saling cerita-cerita ya kan, namanya kopi garam. Kemarin-kemarin ini kebanyakan kan distributor Bullion Spot tuh banyakan emak-emak. Itu kalau berebut barang-barang yang premium yang sedikit jumlahnya ini, itu berebutannya sampai ngamuk-ngamuk. Berantem, bisa dia sama dia berantem sendiri. Saya jadi bingung kan, ini orang mau beli tapi gitu. Bahkan ada beberapa teman yang dikurangin jatahnya. Saya mau beli 10 nggak bisa, cuma bisa dapat 5. Karena mereka sama mereka udah berebutan sendiri. Jadi oke, kita setujui jangan nambah dulu kecuali yang benar-benar kita melihatnya ini bisa jadi distributor yang benar. Tapi setelah diskusi di acara Solo ini kita bisa nambah. Gitu. Ini Mbak Erna ini. Padahal mau nambah banyak Mbak. Jadi kalau mau jadi distributor belinya 4. Jadi distributor, tapi berarti kan nggak sampai 2,5 Om. Daripada bayar 2,5 besok dapatnya cuma 3. Hari ini berapa? Hari ini berarti Berapa? 50 kali 4 gitu ya. Berapa tuh? 22. 2,2 juta jadi distributor. Dapatnya 4. Itu Penawaran 5 menit saja. Lebih hemat berapa? berarti lebih hemat 300.000 lebih. 300. Lumayan. Tapi nggak dapat kaos. Ya kaos. Iya cuma kaos nggak dapat. Nah, kaos gampang lah. Lebih hemat 100.000. Gas. Oh, nggak ada mereknya dong. Oh, tidak. Ada yang mau tanya? Om Taufik belum siap ngomong, kok udah siap nambah tadi.